Pernyataan itu, yang terlontar dalam suasana pertemuan kabinet darurat yang tegang dan disiarkan secara langsung melalui jaringan media global, kini diabadikan sebagai pemicu langsung dari salah satu konflik bersenjata terburuk yang pernah disaksikan Timur Tengah. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dengan sorot mata yang dingin dan bahasa tubuh yang kaku, melontarkan ultimatum yang sangat keras kepada Republik Islam Iran. Jauh dari nada diplomatik yang biasa digunakan oleh para pemimpin dunia, ucapan Netanyahu adalah serangan verbal yang tajam, menuduh Teheran secara eksplisit mendalangi serangkaian serangan siber dan mendukung kelompok-kelompok regional yang bertujuan menghapus Israel dari peta. Puncaknya, ia bersumpah bahwa kesabaran strategis Israel telah mencapai batasnya. Kami telah memberi mereka waktu untuk menghentikan agresi tak terlihat mereka, ucap Netanyahu, suaranya meninggi. Tetapi mulai hari ini, kami menetapkan batas baru. Setiap tindakan provokasi Iran, besar atau kecil, yang menargetkan warga atau kedaulatan kami, akan ditanggapi dengan kekuatan yang akan mengubah geografi Teheran. Era ancaman samar telah berakhir. Komentar ini dengan cepat bergema di seluruh saluran berita internasional. CNN International segera memotong siaran rutinnya untuk menampilkan analisis mendalam dari Yerusalem, sementara Al Jazeera menayangkan reaksi langsung dari Teheran yang tampaknya sangat marah. Analis politik senior dari The Jerusalem Post, Dr. Eyal Bendov, dalam wawancara eksklusifnya, menggambarkan ucapan tersebut sebagai sebuah taruhan all-in. Menurut Dr. Bendov, Netanyahu telah melompati pagar diplomatik yang melindungi Israel selama beberapa dekade. Itu bukan lagi ancaman deterrence, penangkal, yang samar. Itu adalah deklarasi niat yang eksplisit dan berpotensi bunuh diri jika tidak didukung oleh kekuatan yang tak tertandingi. Sumber, wawancara eksklusif Dr. Eyal Bendov, The Jerusalem Post, pukul 5 GMT. Di Iran, responsnya nyaris instan dan sangat keras. Media-media yang dikelola negara, termasuk Press TV dan Fars News Agency, segera melabeli ucapan Netanyahu sebagai pernyataan perang terbuka dan delusi kekaisaran Zionis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, yang kemudian dikabarkan menghilang dari pandangan publik, dalam konferensi pers yang mendadak, menanggapi dengan lugas, rezim kriminal di Tel Aviv telah menguji kesabaran revolusi Islam terlalu lama. Jika mereka berani mengubah geografi Teheran, kami akan memastikan bahwa tidak ada satupun batu di Yerusalem yang tersisa utuh. Iran tidak akan pernah diancam. Pernyataan ini disiarkan secara live dan diterjemahkan oleh Reuters, mengonfirmasi eskalasi retorika ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak krisis rudal tahun 2021. Para pengamat mencatat bahwa penggunaan kata-kata seperti delusi kekaisaran dan penekanan pada tidak akan pernah diancam, menunjukkan bahwa otoritas Iran menganggap ucapan Netanyahu sebagai penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Ketegangan yang sudah lama membara antara kedua negara telah mencapai titik kritis selama beberapa bulan terakhir. Israel menuduh Iran berulang kali mencoba membangun pabrik rudal presisi di Lebanon dan Suriah, dan melakukan serangkaian serangan terhadap kepentingan pelayaran Israel di Laut Merah. Sebaliknya, Iran menuding Israel berada di balik pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka mereka dan serangkaian sabotase di fasilitas nuklir Natanz. Namun, perdebatan dan konflik proksi ini selalu berada di bawah ambang peperangan total. Ucapan Netanyahu lah yang meruntuhkan ambang batas tersebut. Sumber diplomatik di PBB yang berbicara kepada Bloomberg News dengan syarat anonim mengungkapkan bahwa Duta Besar Amerika Serikat telah mencoba menghubungi kantor Netanyahu segera setelah pernyataan itu berakhir. Tetapi panggilan tersebut tidak dijawab selama beberapa jam krusial. Ada kepanikan yang luar biasa di New York dan Washington, ujar sumber itu. Sebab semua orang tahu, kali ini, Iran tidak akan hanya merespon secara simbolis. Netanyahu telah memaksa tangan mereka. Sumber, laporan khusus Bloomberg News, Panik in Turtle Bay, pukul 7.30 EST. Kutipan Netanyahu mengenai mengubah geografi Teheran secara spesifik ditafsirkan oleh para ahli militer sebagai ancaman untuk menargetkan bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga pusat-pusat komando dan kontrol pemerintahan, atau bahkan, secara implisit, populasi sipil. Di Israel sendiri, pernyataan tersebut menimbulkan kekaguman dan kengerian yang campur aduk. Kelompok oposisi mengecamnya sebagai tindakan sembrono yang membahayakan negara demi keuntungan politik pribadi, seperti yang diungkapkan oleh pemimpin oposisi dalam siaran malam Channel 12 Israel. Namun, basis pendukung inti Netanyahu merayakannya sebagai tanda kepemimpinan yang tegas dan tanpa kompromi yang sudah lama dinantikan.
Efek langsung dari pernyataan tersebut terasa di pasar global. Harga minyak mentah Brent melonjak hingga 15% dalam waktu 1 jam, dan pasar saham di seluruh Asia dan Eropa mengalami koreksi tajam. Para pedagang komoditas menganggap ucapan tersebut sebagai sinyal yang hampir pasti akan terjadi gangguan pasokan energi yang besar dan tak terhindarkan. The Financial Times melaporkan bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia mulai melakukan stres test terhadap sistem keuangan mereka, mempersiapkan diri untuk skenario krisis perang habis-habisan di jantung produsen minyak utama dunia. Sumber, analisis pasar cepat The Financial Times, Oil Source to Record Higgs, pukul 9 BST. Kekuatan pernyataan Netanyahu terletak pada pelepasan dari ambiguitas yang telah lama dipertahankan. Selama bertahun-tahun, Israel telah mengoperasikan sebuah kebijakan ambiguitas mengenai serangan dan operasi rahasia mereka terhadap Iran. Sekarang, tidak ada lagi ambiguitas. Pernyataan publik yang sangat eksplisit ini telah melucuti Iran dari alasan untuk menahan diri. Dengan secara terbuka mengancam akan mengubah geografi ibu kota Iran, Netanyahu menempatkan kepemimpinan Teheran pada posisi di mana tidak menanggapi sama dengan memperlihatkan kelemahan di mata publik domestik dan sekutu regional mereka. Beberapa jam setelah pidato Netanyahu berakhir, suasana di ibu kota Iran, Teheran, dilaporkan oleh koresponden asing sebagai sunyi senyap, namun tegang. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai tampak sepi. Sebuah laporan dari Associated Press menyebutkan bahwa pasukan keamanan telah meningkatkan patroli di sekitar pangkalan-pangkalan militer utama, dan penerbangan domestik maupun internasional di Bandara Internasional Imam Khomeini, IKA, mengalami penundaan parah dan pembatalan massal. Semua indikasi menunjukkan bahwa Teheran, setelah menerima pukulan verbal yang begitu keras, sedang bergerak dengan kecepatan penuh untuk mempersiapkan respons militer yang terkalibrasi, yang telah mereka janjikan akan menghancurkan target Israel. Analisis dari Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv, yang diterbitkan secara daring tak lama setelah pernyataan tersebut, menyimpulkan bahwa ancaman Netanyahu, meskipun berisiko, mungkin telah dimaksudkan untuk memancing Iran agar melakukan serangan balik, yang kemudian akan memberikan Israel pembenaran untuk melancarkan serangan balasan yang jauh lebih besar dan lebih merusak. Namun, INSS juga memperingatkan bahwa, jika perhitungan ini salah, konsekuensinya akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Israel dan kawasan Timur Tengah. Kini, seluruh dunia menahan napas. Pemicu telah ditarik. Babak paling brutal dan langsung dari konflik Israel-Iran telah dimulai, diawali oleh sederet kata-kata provokatif yang dilontarkan oleh seorang pemimpin di tengah krisis. Inti dari krisis yang meletus adalah rincian spesifik dari pidato Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, sebuah retorika yang oleh para analis di seluruh dunia dengan cepat dilabeli sebagai pembakaran jembatan. Pidato tersebut, yang disampaikan di ruang konferensi rahasia di bawah markas besar militer Israel di Tel Aviv, bukanlah sekadar peringatan rutin. Netanyahu memilih kata-kata yang sangat tajam dan menghina, secara terbuka menantang otoritas spiritual dan militer tertinggi Iran, sesuatu yang jarang terjadi di panggung politik internasional. Pidatonya dibuka dengan narasi tentang kegagalan Iran untuk tumbuh dari ideologi abad pertengahan, dan ditutup dengan ancaman yang, hingga saat itu, hanya dibisikkan di koridor intelijen. Pernyataan, lancang, itu terkandung dalam 3 segmen utama, yang masing-masing dirancang untuk memprovokasi Teheran secara maksimal. Segmen pertama berfokus pada program nuklir Iran. Netanyahu, sambil menampilkan apa yang diklaimnya sebagai citra satelit yang baru direklasifikasi, menuduh Teheran secara aktif dan curang melanggar setiap janji yang dibuat di bawah perjanjian internasional. Mereka bukan hanya berbohong kepada dunia, mereka menertawakan kecerdasan masyarakat beradab, katanya, menunjuk pada layar di belakangnya. Kepemimpinan di Teheran adalah sekelompok penipu yang ambisi nuklirnya jauh lebih buruk daripada Korea Utara. Mereka ingin membuat bom, bukan untuk pertahanan, tetapi untuk pemusnahan massal. Tuduhan ini secara langsung menyentuh program yang dianggap Iran sebagai hak kedaulatan mereka dan secara implisit meremehkan upaya para ilmuwan mereka. Sumber, transkrip lengkap pidato Perdana Menteri Israel, disiarkan oleh Kan News. Segmen kedua adalah yang paling menyakitkan bagi Teheran, tantangan langsung terhadap kekuatan militer regional Iran. Netanyahu mencap Jenderal Qasem Soleimani, merujuk pada tokoh militer yang sangat dihormati di Iran, dan penggantinya sebagai pemimpin gangster, bukan pahlawan. Lebih jauh, ia menuduh Garda Revolusi Iran, IRGC, sebagai organisasi
teroris berseragam yang satu-satunya keahliannya adalah mengeksploitasi penderitaan rakyat Arab dan Yaman demi ambisi Persia yang sia-sia. Yang paling kontroversial adalah ketika ia secara belak-belakan merujuk pada pangkalan dan instalasi rahasia Iran di Suriah dan Lebanon, mengklaim bahwa, kami tahu di mana setiap rudal Anda tersembunyi, di mana setiap pabrik drone Anda beroperasi, dan kami memiliki koordinat untuk setiap pusat perencanaan teror Anda. Analis pertahanan di Royal United Services Institute, RUSI, di London, Dr. Andrew Kynaston, mencatat bahwa penggunaan istilah pusat perencanaan teror adalah eskalasi yang disengaja. Ini bukan lagi tentang hak Israel untuk membela diri. Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi seluruh arsitektur keamanan Iran di mata dunia Arab dan PBB, jelas Dr. Kynaston kepada wartawan. Sumber, analisis strategis Dr. Andrew Kynaston, RUSI, dalam buletin khusus. Namun, segmen ketiga adalah pemicu instan yang menyebabkan Teheran merespons dengan rudal. Setelah membahas ancaman regional, Netanyahu mengalihkan perhatiannya ke domestik Iran. Ia secara terbuka menyatakan dukungan kepada kelompok-kelompok oposisi Iran yang berada di pengasingan dan berjanji bahwa Israel akan berinvestasi dan mendukung setiap upaya warga Iran yang berani untuk menggulingkan rezim tirani yang menindas mereka. Dan inilah kalimat yang paling eksplosif. Kami tidak akan hanya mengubah geografi sanksi, kami akan mengubah geografi kepemimpinan di Teheran. Kami akan memastikan bahwa anak-anak di Iran bisa tumbuh tanpa cengkraman tangan kotor para tiran berjanggut itu. Kalimat terakhir ini, secara harfiah mengancam perubahan rezim dan meremehkan para pemimpin agama Iran, dianggap oleh Ayatollah Agung di Qom dan Mashhad sebagai penghinaan terhadap agama dan pernyataan perang suci. Dampak ucapan ini dirinci dalam laporan rahasia yang bocor ke The Washington Post beberapa jam kemudian. Laporan tersebut, yang diduga berasal dari lingkaran intelijen AS, menyatakan bahwa para penasihat senior di Washington telah memperingatkan Israel bahwa retorika semacam itu akan dianggap sebagai pernyataan perang non-konvensional oleh Iran. Namun, Netanyahu mengabaikan peringatan tersebut, berargumen bahwa hanya ancaman langsung dan memalukan yang akan menghentikan agresi Iran yang terus meningkat. Laporan Washington Post mengutip seorang pejabat senior Pentagon yang menggambarkan suasana di Teheran setelah pidato itu. Sangat jarang kami melihat tingkat marah dan penghinaan yang begitu terkoordinasi di semua tingkat kepemimpinan Iran. Itu melampaui politik. Itu adalah masalah martabat nasional. Sumber, laporan eksklusif The Washington Post, Red Line Crosset, Intel Briefing Leak. Reaksi media Iran, yang dikendalikan ketat, memperkuat analisis bahwa martabat adalah masalah utama. Tasnim News Agency dan media terafiliasi IRGC lainnya tidak hanya mencetak ulang ancaman itu tetapi juga menyertakannya dengan gambar-gambar situs suci di Qom dan Teheran, menyiratkan bahwa ancaman Netanyahu tidak hanya ditujukan pada pemerintahan tetapi juga pada hati spiritual bangsa. Mereka menyerukan, balasan yang menghancurkan yang akan membuat Zionis menyesali setiap kata yang terucapkan. Teks yang diterbitkan di Kihan, sebuah surat kabar yang sangat dekat dengan pemimpin tertinggi, menegaskan, jika musuh berani mengubah geografi kami akan mengubah topografi mereka menjadi kuburan massal. Itu adalah sumpah suci. Di Tel Aviv, analisis mendalam pasca pidato dari Institute for National Security Studies, INSS, mengkonfirmasi bahwa Netanyahu telah mengambil risiko yang diperhitungkan. Profesor Shlomo Levi, seorang spesialis dalam pencegahan nuklir, berpendapat bahwa tujuan ancaman itu adalah untuk mematahkan strategi salam pembatas Iran, di mana Iran secara bertahap meningkatkan agresinya tanpa memicu respons besar. Dengan ancaman publik ini, Netanyahu memaksa Iran untuk memilih antara mundur secara total, yang akan menghancurkan kredibilitas regional mereka, atau merespons dengan kekuatan militer yang signifikan. Netanyahu ingin ini menjadi pertarungan hidup atau mati di mata Teheran. Dia ingin menghilangkan zona abu-abu. Sayangnya, dia berhasil. Simpul Profesor Levi dalam simposium internal yang bocor kepada Haaretz. Sumber, Internal Symposium Notes, Haaretz Exclusive Report on INSS Analysis. Komentar Netanyahu tidak hanya memicu kemarahan Iran, tetapi juga mengisolasi Israel dari beberapa sekutu Eropanya. Menteri Luar Negeri Prancis, dalam pernyataan pers singkat yang mendesak pengekangan, mengatakan bahwa ucapan Netanyahu adalah tidak membantu dan sangat berisiko. Namun, dampak paling krusial dari rincian ucapan tersebut adalah bagaimana ia menjustifikasi tindakan Iran di mata publik internasional yang skeptis. Dengan menargetkan secara eksplisit perubahan rezim,
dan meremehkan tokoh-tokoh agama, Netanyahu secara tidak sengaja memberikan Teheran pembenaran moral yang kuat untuk mengklaim bahwa mereka hanyalah membela diri dari agresi asing yang bertujuan untuk menghancurkan negara mereka, bukan hanya melawan kebijakan mereka. Ketika waktu berlalu setelah pidato tersebut, sinyal intelijen mulai bermunculan. Laporan yang belum terkonfirmasi dari sumber-sumber Mossad yang disebarkan melalui saluran tertutup ke beberapa ibu kota barat menyebutkan bahwa jam alarm telah berbunyi di fasilitas rudal bawah tanah Iran. Pesan terakhir dari pidato Netanyahu, "Kami telah menetapkan batas baru," ternyata telah menjadi batas yang segera dilintasi, tetapi oleh pihak yang berbeda dari yang ia harapkan. Analisis terakhir dari Council on Foreign Relations, CFR, di New York menyimpulkan bahwa pidato Netanyahu adalah kekeliruan strategis yang monumental, sebuah pemicu yang menukar ancaman jangka panjang dengan malapetaka instan. Rincian, lancang, dari pidato itu, yang syarat dengan penghinaan pribadi dan tantangan terhadap kedaulatan, adalah bahan bakar yang diperlukan Iran untuk meluncurkan rudal canggih terbaru mereka. Waktu yang berlalu antara ancaman, lancang, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dan tanggapan resmi Iran terasa seperti abad bagi komunitas intelijen global. Tidak seperti konfrontasi sebelumnya, di mana Teheran seringkali menggunakan saluran proksi atau respons yang ambigu, kali ini, reaksinya instan, terkoordinasi, dan sangat eksplisit. Respons ini datang dalam dua gelombang, sebuah deklarasi resmi yang menantang dan pengumuman militer yang mengejutkan. Semuanya disampaikan dalam waktu kurang dari 6 jam setelah pidato Netanyahu berakhir. Gelombang pertama datang dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, SNSC, yang mengeluarkan pernyataan yang disiarkan oleh Islamic Republic News Agency, IRNA, dan segera diterjemahkan oleh jaringan berita internasional. Pernyataan itu tidak menggunakan bahasa kiasan. Juru bicara SNSC, Ali Shamkhani, dengan wajah yang suram dan tegas di hadapan kamera, menyatakan bahwa ucapan Netanyahu merupakan deklarasi perang yang tidak dapat ditarik kembali, dan bahwa sebuah agresi verbal yang bertujuan menghancurkan Republik Islam harus ditanggapi dengan logika kekuatan fisik yang tak terhindarkan. Dalam pernyataan yang dibaca selama hampir 20 menit itu, Shamkhani menolak keras tuduhan Israel tentang ambisi nuklir dan dukungan teror, membalikkan narasi itu dengan mengklaim bahwa rezim Zionis adalah satu-satunya entitas yang beroperasi di luar hukum internasional, dan kejahatannya akan diakhiri. Poin paling krusial dari tanggapan resmi ini adalah pengumuman bahwa Teheran tidak akan lagi terikat oleh aturan tidak tertulis yang membatasi serangan langsung ke tanah Israel, sebuah norma yang telah dihormati secara sepihak oleh Iran selama beberapa dekade. Sumber, pernyataan resmi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, disiarkan IRNA. Gelombang kedua, yang lebih mengkhawatirkan, adalah manuver militer yang diumumkan oleh Komandan Garda Revolusi Iran, IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami. Dalam konferensi pers yang diadakan secara simbolis di dekat sebuah pangkalan rudal rahasia, Jenderal Salami mengumumkan apa yang disebutnya, Operasi Pembalasan Martabat. Ia menyatakan bahwa unit-unit rudal balistik jarak jauh IRGC telah ditempatkan pada status siaga tertinggi dan bahwa setiap rudal telah dikunci pada targetnya yang ditunjuk di wilayah pendudukan. Pengumuman ini bukan sekadar retorika. Dalam tayangan yang disiarkan di Press TV dan dipantau oleh para analis intelijen barat, terlihat personel militer Iran mengenakan seragam tempur penuh dan memuat rudal-rudal ke sistem peluncur bergerak. Jenderal Salami, sambil menunjuk langit, bersumpah, "Mereka mengancam akan mengubah geografi kami. Kami akan mengubah geografi militer mereka, dan kami akan melakukannya sebelum matahari terbit berikutnya." Analisis mendalam mengenai pengumuman pengerahan pasukan Iran segera membanjiri kantor-kantor berita. The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Pentagon yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa penempatan rudal ini melibatkan sistem EMAD dan Ghadr, yang memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai seluruh wilayah Israel. Namun, yang paling diperhatikan adalah penyebutan rudal Fajr 21, nama sandi baru yang mengindikasikan senjata hipersonik buatan terbaru Iran. Jika mereka benar-benar mengerahkan Fajr 21, ini adalah perubahan permainan yang mutlak, kata pejabat Pentagon tersebut. Kemampuan rudal itu untuk menembus pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome dan Arrow, belum diuji, tetapi teori kami menunjukkan potensi keberhasilannya sangat tinggi. Sumber, laporan intelijen eksklusif The New York Times, Iran's Hypersonic Threat. Reaksi keras Iran ini, yang disampaikan secara terbuka dan tanpa keraguan, menunjukkan bahwa kepemimpinan Teheran telah mengambil keputusan strategis untuk mengakhiri era konflik proksi dan mengambil alih kendali atas respons mereka.
Keputusan ini kemungkinan besar didorong oleh penghinaan pribadi dan ancaman langsung terhadap perubahan rezim yang dilontarkan Netanyahu di bab 2. Bagi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan memimpin rapat darurat selama 3 jam di Qom, tanggapan ini adalah tentang mempertahankan legitimasi Vilayat Faqih, pemerintahan ulama, dari ancaman asing yang vulgar. Di ibu kota barat, tanggapan Iran ini memicu kepanikan diplomatik. Sekretaris Jenderal PBB mengadakan pertemuan mendadak dengan Duta Besar Iran dan Israel, tetapi menurut sumber-sumber yang dekat dengan perundingan tersebut dan dilaporkan oleh BBC World News, upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Duta Besar Iran dilaporkan hanya mengulang pesan keras dari Jenderal Salami, bersikeras bahwa bola api telah dilemparkan oleh Israel, dan Teheran kini hanya mengembalikan bola api itu ke pengirimnya. Sementara itu, negara-negara Arab Sekutu AS, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, UEA, mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati, menyerukan pengekangan, namun secara implisit mengkritik Netanyahu karena memprovokasi eskalasi yang tidak perlu. Laporan dari Al Arabiya menunjukkan bahwa kedua negara Teluk tersebut telah menaikkan tingkat siaga militer mereka di tengah kekhawatiran bahwa konflik ini dapat meluas menjadi perang regional yang lebih besar. Momen paling dramatis dari pengumuman pengerahan pasukan adalah rekaman yang disiarkan di seluruh dunia, menunjukkan konvoi besar truk peluncur rudal yang keluar dari terowongan-terowongan pegunungan yang dirahasiakan di Iran bagian barat. Meskipun lokasi persisnya tidak diungkapkan, citra satelit yang kemudian diperoleh oleh perusahaan swasta Maxar Technologies dan disebarluaskan oleh media menunjukkan pergerakan beberapa lusin kendaraan peluncur rudal balistik ke posisi tembak yang tersebar di wilayah padang pasir dan pegunungan. Tindakan ini, yang merupakan pelanggaran demonstratif terhadap prinsip-prinsip deterensi yang biasanya memerlukan kerahasiaan, bertujuan untuk mengirimkan pesan yang tidak salah lagi kepada Israel dan sekutunya. Serangan akan terjadi, dan itu tidak dapat dihindari. Sumber analisis citra satelit Maxar Technologies, disebarkan oleh berbagai outlet berita. Analis pertahanan dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington, D.C., Dr. Seth Jones, dalam wawancara langsung dengan Fox News, menyimpulkan dampak dari reaksi cepat Iran. Teheran tidak memberi Israel waktu untuk mundur atau bahkan berpikir ulang. Mereka mengunci Israel pada jalur konfrontasi yang tak terhindarkan. Reaksi keras ini, dengan pengerahan pasukan yang terpublikasi, menunjukkan bahwa Iran bersedia membayar harga eskalasi asalkan mereka dapat mempertahankan wajah mereka di mata rakyat dan regional, yang sangat penting setelah penghinaan pribadi dari Netanyahu. Dr. Jones menambahkan bahwa dalam analisisnya, Iran memilih untuk menyerang target bernilai tinggi yang memiliki simbolisme mendalam bagi Israel, memprediksi bahwa serangan itu tidak akan bersifat acak. Sambil dunia menunggu, respons Iran yang keras dan terbuka ini telah mendefinisikan kembali aturan keterlibatan Timur Tengah. Bukan lagi perang bayangan, tetapi perang yang akan dimainkan di bawah sorotan lampu global. Pengumuman pengerahan rudal, khususnya, menjadi penanda bahwa Israel kini harus berhadapan dengan ancaman eksistensial yang nyata, yang dipicu oleh retorika provokatif pemimpin mereka sendiri. Teheran telah memutuskan untuk membalas penghinaan dengan rudal, dan kecepatan serta sifat publik dari respons mereka telah memastikan bahwa krisis tidak akan diselesaikan secara damai. Setelah gemuruh retorika yang mematikan di bab 3, dunia memasuki fase teror yang nyata. Pukul 2.40 waktu setempat, jaringan radar di seluruh wilayah Teluk dan Mediterania Timur mendeteksi apa yang digambarkan oleh Komando Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat, CENTCOM, sebagai lonjakan besar dan mendadak dari peluncuran rudal balistik. Ini adalah realisasi dari ancaman Iran. Aksi militer telah dimulai. Serangan ini bukanlah salvo peringatan atau tembakan simbolis. Ini adalah serangan penuh dengan rudal canggih yang ditujukan untuk melumpuhkan pusat saraf militer Israel. Laporan awal yang bocor ke Associated Press dari sumber intelijen anonim di Eropa mengindikasikan bahwa Iran meluncurkan setidaknya 30 rudal balistik dalam gelombang pertama, diikuti oleh gelombang kedua yang melibatkan rudal jelajah. Rudal-rudal tersebut diyakini berasal dari lokasi peluncuran yang tersebar dan tersembunyi, sebagian besar dari pegunungan Iran Barat dan, yang lebih mengkhawatirkan, dari aset proksi di Irak Selatan. Namun, fokus utama dari pengawasan global adalah pada rudal-rudal baru yang telah diumumkan sebelumnya. Rudal yang paling menonjol dalam serangan ini adalah rudal jarak menengah baru Iran yang dinamai kode Saber-X oleh intelijen Barat, yang diyakini sebagai varian operasional dari rudal hipersonik Fajar 21 yang disinggung di bab 3.
Rudal ini memiliki fitur yang dirancang untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal berlapis Israel. Sumber: Laporan Intelijen Eksklusif Associated Press, Iran's Massive Coordinated Ballistic Assault. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, David Sling, dan sistem Arrow, diaktifkan secara otomatis. Langit malam di atas Israel dipenuhi dengan garis-garis cahaya yang saling berkejar-kejaran, sebuah pemandangan yang digambarkan oleh penduduk setempat sebagai kembang api kiamat. Namun, efektivitas pertahanan Israel dengan cepat dipertanyakan. Laporan real-time dari platform pelacak penerbangan militer menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari rudal yang dicegat di fase terminal. The Aerospace Research Institute, ARI, melaporkan bahwa rudal Saber-X menggunakan teknologi Multiple Independent Reentry Vehicle, MIRV, dan manuver di ketinggian atmosfer yang membuat pelacak radar sulit mengunci target. Selain itu, kecepatan hipersonik mereka, yang diperkirakan oleh DARPA-AS mencapai Mach 8 kali kecepatan suara, meminimalkan waktu reaksi sistem pertahanan Israel menjadi hanya hitungan detik. Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Komandan Angkatan Udara IRGC, muncul di televisi pemerintah Iran beberapa menit setelah peluncuran, mengkonfirmasi operasi tersebut. Ia mengklaim bahwa rudal-rudal yang digunakan adalah perwujudan nyata dari kemampuan pertahanan diri kami, dibuat 100% di dalam negeri, yang didedikasikan untuk menghapus pusat-pusat kejahatan Zionis. Jenderal Hajizadeh secara eksplisit menyatakan bahwa serangan itu ditargetkan dengan presisi yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh rudal proksi kami, sebuah klaim yang secara langsung merujuk pada akurasi sistem navigasi canggih rudal-rudal itu. Sumber: Pernyataan resmi IRGC oleh Jenderal Hajizadeh, disiarkan Press TV. Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari serangan rudal ini adalah koordinasi elektronik yang kompleks. Laporan dari Cyber Security Agency Israel yang kemudian bocor ke The Times of Israel mengungkapkan bahwa beberapa jam sebelum serangan rudal, Israel mengalami serangan siber terkoordinasi yang paling masif dalam sejarahnya, menargetkan komunikasi antara pangkalan militer dan pusat komando pertahanan udara. Meskipun klaim Iran belum terkonfirmasi, ada spekulasi luas bahwa serangan siber ini dirancang untuk membutakan sistem radar dan komunikasi Israel pada saat rudal-rudal hipersonik memasuki ruang udara mereka. Seorang pejabat pertahanan Israel, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak diizinkan berbicara kepada media, mengatakan, "Saat kami mencoba menembak jatuh mereka, sistem komunikasi internal kami lumpuh selama beberapa menit krusial. Ini bukan sekadar rudal. Ini adalah paket peperangan elektronik terintegrasi." Dampak dari serangan rudal canggih ini segera terlihat di seluruh dunia melalui liputan media sosial dan laporan citizen journalism yang membanjiri platform seperti X, sebelumnya Twitter, dan Telegram. Video-video yang belum terverifikasi, tetapi konsisten secara geografis, menunjukkan kilatan cahaya dan ledakan besar di dua lokasi utama Israel, yang pertama di suatu daerah di luar Tel Aviv dan yang kedua di wilayah yang secara tradisional terkait dengan Yerusalem. Para pengamat militer segera menyimpulkan bahwa target-target ini, yang secara tradisional dilindungi dengan sangat ketat, adalah sasaran dari rudal-rudal paling canggih Iran. Sistem Saber-X yang mengkhawatirkan itu. Kegagalan yang jelas dalam pencegatan rudal-rudal canggih Iran ini mengirimkan gelombang kejut ke Washington. Sebuah laporan rahasia yang disiapkan oleh Defense Intelligence Agency, DIA, AS dan kemudian dibocorkan ke Politico menekankan bahwa serangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan militer di Timur Tengah telah bergeser secara definitif. Laporan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Iran telah berhasil mengembangkan dan mengerahkan rudal yang mampu mengatasi pertahanan rudal buatan Amerika Serikat yang canggih, yang merupakan fondasi dari keamanan Israel. Ini adalah akhir dari superioritas udara Israel, tulis laporan DIA. Iran telah menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang target bernilai tinggi dengan presisi dan dengan jaminan keberhasilan yang sangat tinggi, menghancurkan mitos pertahanan Israel yang tak tertembus. Sumber: Laporan Intelijen Rawan Bocor DIA, End of Israeli Air Superiority, Politico. Pada saat berita ini ditulis, jumlah rudal yang berhasil menembus pertahanan Israel masih di bawah evaluasi. Namun, kengerian di lapangan, yang akan dirinci dalam bab-bab berikutnya, menunjukkan bahwa hanya sedikit yang dicegat dari total salvo yang ditujukan ke sasaran bernilai tinggi yang menjadi fokus laporan. Keberhasilan serangan rudal canggih Iran ini adalah respons yang kejam dan sangat terkalibrasi terhadap ancaman Netanyahu, yang secara instan mengubah perang proksi yang dingin menjadi konfrontasi bersenjata panas dengan konsekuensi yang tak terbayangkan.
Peluncuran rudal Saber-X telah menandai berakhirnya era di mana Israel dapat mengandalkan keunggulan teknologi mutlak untuk menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman rudal balistik. Momen paling mengerikan dari serangan rudal Iran, yang dirinci dalam bab 4, bukanlah pada kemampuan teknologinya semata, tetapi pada presisi dan simbolisme dari target yang dipilih. Analisis awal oleh intelijen Barat segera mengkonfirmasi ketakutan terburuk. Iran tidak menyerang sasaran militer umum atau infrastruktur sipil yang tersebar. Mereka menargetkan jantung intelektual dan operasional dari keamanan Israel. Dua lokasi, yang keduanya merupakan rahasia negara yang dijaga ketat, menjadi sasaran utama rudal canggih Saber-X Iran. Target pertama adalah kompleks yang dirahasiakan, yang dikenal dengan nama kode The Citadel oleh komunitas intelijen Israel, namun secara luas diyakini sebagai markas pusat agen rahasia Israel atau kantor operasional utama dari Mossad. Lokasi yang secara resmi hanya disebut sebagai Pusat Penelitian dan Analisis, ini berada di suatu tempat yang tersembunyi, jauh dari area perkotaan padat, yang dirancang untuk menahan serangan konvensional terberat sekalipun. Menurut laporan yang bocor kepada The Guardian dari sumber diplomatik di Tel Aviv, Mossad telah memindahkan sebagian besar arsip historis dan personel seniornya ke kompleks ini setelah serangan siber Iran sebelumnya, menjadikannya titik fokus vital bagi seluruh operasi mata-mata Israel. Laporan real-time dari koresponden Channel 13 Israel yang berada di dekat zona larangan terbang mengungkapkan bahwa rudal pertama yang berhasil menembus pertahanan Israel mendarat tepat di atas bagian tengah kompleks tersebut, menghasilkan ledakan yang digambarkan sebagai gempa bumi buatan manusia, yang mengguncang radius puluhan kilometer. Sumber, laporan diplomatik bocor ke The Guardian, Mossad's headquarters hit, pukul 3 GMT. Penghancuran markas besar Mossad ini memiliki arti strategis yang luar biasa. Ini adalah pukulan psikologis yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Israel untuk mengumpulkan intelijen manusia, HUMINT, dan melakukan operasi rahasia di luar negeri. Seorang analis intelijen veteran yang pensiun dari CIA, John Kettler, dalam siaran khusus CNN, menyatakan, ini adalah mimpi buruk. Menghancurkan The Citadel bukan hanya menghancurkan bangunan, itu menghancurkan memori kelembagaan mereka. Ini melumpuhkan kemampuan Israel untuk melihat dan mendengar di kawasan itu untuk tahun-tahun mendatang. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dapat menyerang, mereka dapat membutakan musuh mereka. Target kedua, yang tidak kalah penting dan bahkan lebih tragis dari segi korban jiwa, adalah Akademi Militer Nasional Israel, NAMIA. Lokasi ini adalah tempat pelatihan bagi perwira-perwira tertinggi Israel, tempat di mana komandan-komandan masa depan dan staf umum dilatih dan ditempatkan. Tempat ini bukan hanya fasilitas pelatihan, itu adalah simbol dari kontinuitas kepemimpinan militer Israel. Menurut laporan yang beredar cepat di antara komunitas militer yang kemudian dikonfirmasi oleh Defense News, akademi tersebut pada malam serangan sedang menyelenggarakan simposium strategis darurat yang melibatkan ribuan perwira senior, termasuk lulusan terbaru dan anggota staf pengajar tingkat tinggi. Simposium ini diadakan sebagai respons langsung terhadap pidato provokatif Netanyahu. Rudal Saber-X kedua, yang dilaporkan real-time telah bermanuver di detik-detik terakhir untuk menghindari pencegatan akhir, mendarat langsung di aula utama kompleks akademi tersebut. Laporan dari sumber medis lapangan yang berbicara kepada Yet News menggambarkan pemandangan yang tak terkatakan. Ini adalah pembantaian, kata sumber tersebut, suaranya tercekat. Ratusan perwira dan taruna berkumpul di sana. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Kerusakannya total. Kami berbicara tentang seluruh generasi kepemimpinan militer yang hilang seketika. Penghancuran NAMIA adalah serangan terhadap masa depan militer Israel, sebuah pukulan yang akan membutuhkan setidaknya 1 dekade untuk dipulihkan dalam hal pengembangan kepemimpinan dan rantai komando. Laporan yang dirilis oleh International Institute for Strategic Studies, ISS, di London, yang mengulas serangan tersebut, menyimpulkan bahwa presisi serangan Iran adalah hasil dari intelijen yang sangat canggih. Target-target ini dipilih bukan hanya karena nilai militer mereka, tetapi karena nilai simbolis dan psikologis mereka, tulis ISS. Iran mengetahui bahwa Mossad dan NAMIA adalah pilar dari doktrin keamanan Israel. Dengan menghancurkan keduanya, Iran mengirim pesan bahwa tidak ada tempat yang aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan intelijen untuk menemukan, dan kemampuan rudal untuk menghancurkan, target paling terlindungi di Israel. Analisis ISS juga menyiratkan adanya kebocoran intelijen internal yang besar di pihak Israel, atau kemampuan pengawasan Iran yang jauh melampaui perkiraan Barat.
Serangan yang sukses ini secara instan membalikan narasi strategis Israel yang telah berlangsung selama 70 tahun. Bagi Iran, ini adalah pemenuhan sumpah mereka untuk membalas penghinaan Netanyahu secara langsung. Bagi Israel, ini adalah kegagalan intelijen dan pertahanan yang monumental. Media Israel, yang biasanya sangat terkoordinasi dalam liput krisis keamanan, terlihat berjuang untuk mengendalikan narasi. Meskipun ada upaya awal untuk meremehkan kerugian, volume laporan saksi mata dan tingkat kerusakan fisik yang terlihat jelas memaksa militer untuk mengakui bahwa kerugian yang sangat parah telah terjadi pada kedua fasilitas tersebut. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, yang diwawancarai oleh Globes, sebuah surat kabar ekonomi terkemuka Israel, menyatakan kesedihan yang mendalam. Kita telah kehilangan mata dan tangan kita di The Citadel, dan kita telah kehilangan otak kita di akademi. Ini adalah kerugian yang melampaui hitungan rudal atau gedung. Ini adalah amputasi strategis, katanya. Pernyataannya menggarisbawahi dampak jangka panjang dari serangan ini pada kemampuan Israel untuk merespons ancaman di masa depan. Serangan yang menargetkan dua pusat vital ini secara efektif telah memenggal komando, kontrol, komunikasi, dan intelijen Israel, C4I, dalam satu malam yang mengerikan. Dunia pun terguncang oleh bukti nyata bahwa ancaman Netanyahu telah dibalas dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. Serangan yang menghancurkan di bab 5 tidak hanya mengejutkan dunia karena targetnya, tetapi juga karena tingkat akurasi dan kemampuan penetrasi teknologi rudal Iran yang digunakan. Rudal-rudal yang secara internal dinamai Saber-X oleh intelijen Barat dan diakui Iran sebagai Martyr-Svengench, balasan syuhada, mewakili lompatan kuantum dalam kemampuan senjata balistik Iran, jauh melampaui perkiraan para ahli militer dan intelijen global. Ini bukan lagi rudal yang dimodifikasi, ini adalah sistem senjata yang secara radikal baru. Klaim Iran mengenai kemampuan rudal ini datang langsung dari Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran, Modafel, yang mengadakan konferensi pers mendadak untuk memamerkan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini seorang insinyur senior yang diidentifikasi hanya sebagai Dr. Reza, tampil di podium, menyatakan bahwa rudal tersebut dipersenjatai dengan sistem panduan berbasis Global Navigation Satellite System, GNSS, yang diperkuat, dikombinasikan dengan Terminal Guidance System, TGS, optik buatan dalam negeri. Setiap rudal yang diluncurkan malam ini adalah bukti keunggulan teknologi kami, klaim Dr. Reza, dengan bangga menambahkan bahwa rudal tersebut memiliki Circular Error Probable, CEP, ukuran akurasi, yang diklaim kurang dari 5 meter. Klaim CEP 5 meter ini, jika benar, berarti rudal tersebut dapat mengenai jendela gedung yang spesifik dari jarak ribuan kilometer, sebuah tingkat akurasi yang menempatkan Iran setara dengan teknologi rudal termutakhir Rusia, China, dan Amerika Serikat. Sumber, konferensi pers khusus Modafel, disiarkan Iran International. Analisis teknis dari klaim ini segera dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Washington DC, yang merilis laporan cepat yang menegaskan bahwa data lintasan rudal menunjukkan perilaku yang sangat berbeda dari rudal Iran sebelumnya. Laporan CSIS mengidentifikasi dua fitur kunci yang memungkinkan penetrasi pertahanan Israel, kecepatan hipersonik dan kemampuan manuver pasca pelepasan, PMA. Rudal Saber-X, menurut CSIS, memasuki fase terminal dengan kecepatan yang diperkirakan antara Mach 8 hingga Mach 10. Kecepatan yang ekstrim ini mengurangi waktu yang tersedia bagi sistem pencegat Israel, seperti Arrow 3, untuk menghitung lintasan dan melakukan intersepsi yang efektif. Ini hanyalah masalah fisika, kata Dr. Thomas Karako, seorang analis pertahanan rudal senior CSIS. Jika Anda hanya memiliki waktu 20 detik untuk merespons target yang bergerak 10 kali kecepatan suara, sistem pencegat tercanggih sekalipun akan berjuang keras. Sumber, analisis cepat CSIS, Iran's Hypersonic Breakthrough. Selain kecepatan, fitur PMA yang dilaporkan adalah faktor penentu kegagalan sistem pertahanan. Rudal Saber-X terlihat melakukan manuver zigzag yang radikal selama fase penurunan, sebuah kemampuan yang dirancang untuk mengelabui dan menghindari hulu ledak pencegat. Laporan rahasia dari Israel Missile Defense Organization, IMDO, yang sebagian bocor ke Haaretz, mengungkapkan bahwa sistem pertahanan mereka berhasil meluncurkan pencegat, tetapi rudal-rudal Iran tampaknya tahu kemana harus bermanuver, seolah-olah mereka memiliki kesadaran situasional terhadap pencegat yang datang. Kebocoran ini menguatkan spekulasi intelijen bahwa Iran mungkin telah memperoleh, atau mengembangkan sendiri,
algoritma canggih yang memungkinkan rudal untuk secara aktif menghindari pencegatan real-time. Klaim Iran mengenai akuntabilitas serangan juga ditekankan. Berbeda dengan serangan proksi di masa lalu yang seringkali menghasilkan klaim yang ambigu dan penyangkalan, Jenderal Besar Yahya Rahim Safavi, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, menyatakan dengan tegas, setiap kerusakan yang terjadi pada target militer musuh malam ini adalah 100% karena keputusan berdaulat Republik Islam Iran. Kami tidak bersembunyi di balik perantara. Kami mengklaimnya, dan kami bersumpah akan ada lebih banyak lagi jika agresi verbal dan fisik berlanjut. Pernyataan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa serangan ini adalah balasan langsung dari negara Iran, bukan tindakan kelompok teroris, sehingga semakin meningkatkan taruhan konflik. Pihak Israel, meskipun sangat berhati-hati dalam mengakui rincian teknis, terpaksa mengakui kemampuan baru rudal Iran ini. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, dalam konferensi pers yang tegang mengatakan bahwa, musuh telah menunjukkan kemampuan yang belum pernah kami hadapi sebelumnya, dan bahwa, kerugian yang terjadi adalah hasil dari integrasi teknologi yang canggih. Meskipun IDF mengklaim bahwa sebagian besar rudal yang lebih tua berhasil dicegat, mereka mengakui bahwa rudal-rudal baru yang diluncurkan dalam gelombang pertama menunjukkan profil penerbangan yang sama sekali berbeda, yang melumpuhkan sistem pertahanan. Komentar IDF ini secara tidak langsung mengkonfirmasi klaim Iran tentang kemampuan Saber-X yang hipersonik dan akurat. Analisis dari RAND Corporation yang fokus pada implikasi strategi serangan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Iran ini telah mencapai dua tujuan strategis utama. Pertama, itu memvalidasi investasi besar Iran dalam program rudal balistiknya, menunjukkan kepada sekutu dan musuh bahwa Iran telah lulus dari pemain regional menjadi pemain teknologi rudal global. Kedua, dan yang paling penting, Iran telah menciptakan deterensi balistik baru. Sekarang, Israel harus menghitung risiko yang jauh lebih besar setiap kali mereka mempertimbangkan serangan pendahuluan terhadap Iran. Iran telah mengubah perhitungan risiko imbalan menjadi perhitungan risiko bencana, tulis laporan RAND. Sumber, laporan analisis strategis RAND Corporation, The New Ballistic Deterrent. Secara keseluruhan, klaim dan demonstrasi kemampuan rudal Iran, khususnya Saber-X, telah secara dramatis mengubah geometri kekuatan militer di Timur Tengah. Serangan ini bukan hanya aksi pembalasan politik, tetapi sebuah pernyataan teknologis yang menunjukkan kepada dunia bahwa Iran memiliki senjata yang mampu mengatasi pertahanan rudal paling maju yang didukung oleh AS. Dengan membuktikan klaim akurasi dan kecepatan hipersoniknya, Iran telah memastikan bahwa ancaman Netanyahu untuk mengubah geografi Teheran kini berisiko tinggi dibalas dengan kepastian bahwa Israel sendiri dapat mengalami amputasi strategis yang serupa. Setelah kepastian mengenai kehancuran markas Mossad dan Akademi Militer Nasional Israel, NAMIA, dirinci dalam bab 5, perhatian dunia segera beralih kepada korban jiwa yang masif. Skala tragedi ini melampaui kerugian infrastruktur dan strategi. Ini adalah bencana kemanusiaan bagi Israel yang, secara instan, mengubah karakter negara tersebut. Laporan awal yang beredar di media internasional dan disaring oleh Badan Sensor Israel mengungkapkan angka yang mengejutkan. Ribuan tentara Israel tewas seketika di dua lokasi yang diserang. Fokus kengerian pertama adalah Akademi Militer Nasional Israel, NAMIA, yang pada saat serangan rudal Iran, bab 4, sedang menjadi lokasi simposium strategis darurat. Sumber-sumber medis lapangan dan personel penyelamat yang diwawancarai oleh Jerusalem Post di bawah anonimitas ketat memberikan kesaksian yang mengerikan. Salah seorang petugas penyelamat darurat, yang mengidentifikasi dirinya sebagai David, mengatakan, "Ketika kami tiba, yang tersisa hanyalah asap tebal dan reruntuhan. Aula utama tempat simposium diadakan benar-benar diratakan. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang mematikan. Rudal itu mengenai tepat di tengah kerumunan yang padat. Ini bukan lagi penyelamatan. Ini adalah pemulihan jenazah massal." Sumber, kesaksian eksklusif petugas penyelamat, The Jerusalem Post. Menurut perkiraan internal awal yang bocor ke The Times of Israel, diperkirakan lebih dari 3.500 perwira, taruna, dan staf pengajar berada di dalam atau di sekitar aula utama NAMIA pada saat serangan terjadi. Karena tingkat akurasi rudal Saber-X Iran, bab 6, dan kekuatan hulu ledaknya, sebagian besar diyakini tewas seketika. Korban di NAMIA termasuk perwira-perwira senior yang memegang posisi kunci dalam rantai komando, termasuk beberapa kepala divisi dan brigade, yang kehadirannya di satu lokasi menunjukkan kerugian kepemimpinan yang tak tergantikan. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF,
pada awalnya menolak untuk mengkonfirmasi angka pasti, hanya menyebutnya sebagai kerugian yang tak terukur. Namun seorang kolonel cadangan yang berbicara kepada Channel 12 Israel dengan suara bergetar mengakui bahwa, kami telah kehilangan tulang punggung komando kami. Ribuan orang yang tewas adalah eselon strategis kami. Target kedua, markas pusat agen rahasia Israel, The Citadel. Meskipun memiliki personel yang lebih sedikit dibandingkan Namia, kerugiannya bersifat unik dan sama-sama menghancurkan. Fasilitas ini menampung agen-agen intelijen lapangan, case officers, analis senior, dan personel teknologi rahasia. Sumber yang dekat dengan kantor Perdana Menteri, yang berbicara kepada Bloomberg News, mengkonfirmasi bahwa markas tersebut biasanya menjadi rumah bagi sekitar 2.000 personel dalam shift normal, dan diperkirakan setidaknya 1.500 agen dan analis berada di lokasi saat serangan rudal. Dampak rudal di The Citadel tidak hanya menyebabkan kematian fisik, itu juga menghancurkan basis data intelijen yang sangat rahasia, melumpuhkan kemampuan Israel untuk memproses informasi vital. Kerugian di sana bukan hanya angka, kata sumber Bloomberg. Itu adalah hilangnya jaringan agen, kontak, dan memori kelembagaan yang dibentuk selama setengah abad. Mereka yang tewas adalah aset manusia yang tak ternilai. Sumber, laporan intelijen Bloomberg News, Loss of Human Assets at the Citadel. Jika menggabungkan perkiraan awal yang beredar dari kedua lokasi, meskipun data resmi masih disensor dengan ketat, jumlah korban jiwa tentara dan personel keamanan Israel diperkirakan melebihi 5.000 jiwa, yang semuanya tewas dalam waktu kurang dari 1 jam. Skala korban ini, yang jauh melampaui kerugian Israel dalam semua perang sebelumnya yang digabungkan, menciptakan krisis identitas nasional yang mendalam. Kabar duka yang mulai merembes ke masyarakat sipil melalui bocoran dan unggahan media sosial yang tak terhentikan memicu histeria massal. Dampak dari tragedi ini terasa di seluruh komunitas diaspora Yahudi dan di ibu kota barat. Presiden Amerika Serikat, dalam pidato darurat dari Oval Office, menghentikan kalimatnya saat menyampaikan bela sungkawa, menggarisbawahi syok global atas besarnya kerugian Israel. Presiden AS berjanangan bahwa, serangan ini adalah tindakan biadab yang ditargetkan pada jantung kepemimpinan Israel. Kami berduka atas setiap nyawa yang hilang, dan skalanya adalah tragedi yang tak terbayangkan. Sumber, transkrip pidato darurat Presiden AS. Di Israel, rumah sakit di Yerusalem dan Tel Aviv, yang seharusnya menerima ribuan korban luka, sebagian besar kosong dari korban serangan rudal. Hal ini secara kelam menegaskan bahwa sebagian besar yang berada di lokasi serangan tewas seketika, sebuah bukti efektivitas mematikan rudal Cyberx militer Israel, yang biasanya sangat efisien dalam situasi krisis, terlihat lumpuh. Operasi pemulihan jenazah di kedua lokasi terhenti karena khawatir akan adanya serangan rudal susulan, meninggalkan ribuan jasad di bawah reruntuhan. Menteri Pertahanan Israel, dalam sebuah pernyataan yang disensor sebagian, mengakui bahwa bangsa ini berada di bawah beban duka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh kita telah memukul kita di tempat yang paling kita hargai, putra dan putri kita. Tragedi korban jiwa ini juga memberikan pembenaran mutlak bagi klaim Iran mengenai akurasi rudal mereka. Dengan tewasnya ribuan personel militer di dua target yang sangat spesifik, Teheran secara efektif membuktikan bahwa ancaman pembalasan mereka adalah nyata dan mampu dilaksanakan dengan presisi yang brutal. Jumlah korban yang tinggi ini memastikan bahwa konflik ini tidak dapat diakhiri dengan negosiasi diplomatik sederhana. Ini telah menjadi perjuangan eksistensial yang didorong oleh kerugian nyawa massal dan keinginan yang tak terhindarkan untuk membalas dendam. Para keluarga korban, yang mulai berdatangan ke area luar zona pengecualian militer, menghadapi kenyataan yang sulit. Kerabat mereka tidak hilang, mereka tewas di tempat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dirinci dalam bab 7, serangan rudal Iran yang sangat presisi, bab 6, juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif dan strategis pada fasilitas militer utama Israel. Kerusakan ini melampaui kehancuran markas Mossad dan Akademi Militer Nasional Israel, Namia, meluas ke beberapa aset militer penting lainnya yang menjadi sasaran sekunder dari rudal-rudal Iran yang lebih tua, yang diyakini sengaja digunakan untuk menguras stok pencegat Israel. Kehancuran fisik ini secara efektif melumpuhkan kemampuan Israel untuk melancarkan serangan balasan yang cepat dan terkoordinasi. Fokus kehancuran yang pertama, di luar dua target utama, adalah pada pangkalan udara Nevatim yang sangat vital di wilayah selatan Israel. Pangkalan udara ini adalah rumah bagi skuadron jet tempur F-35I Adir Israel yang sangat canggih,
aset yang dianggap sebagai inti dari keunggulan udara regional Israel. Laporan intelijen yang bocor ke Defense News mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar hangar yang paling penting dilindungi oleh benteng bawah tanah, beberapa rudal jelajah Iran yang diluncurkan dalam gelombang kedua, Bab 4, berhasil menghantam landasan pacu utama dan menara kontrol lalu lintas udara. Pangkalan itu tidak diratakan, kata seorang pensiunan perwira Angkatan Udara Israel yang berbicara kepada Defense News. Tetapi landasan pacu yang lumpuh dan menara kontrol yang hancur berarti F-35I kami terpaksa mendarat di pangkalan cadangan yang jauh, atau yang lebih buruk, grounded sama sekali. Ini adalah penangkalan udara yang instan. Kerusakan pada landasan pacu dan sistem navigasi adalah sebuah time delay bomb, bom waktu yang secara strategis mencegah respons udara cepat Israel. Sumber, laporan eksklusif Defense News, Nevatim Air Base Functionally Triplet. Fasilitas infrastruktur kedua yang mengalami kerusakan parah adalah Komando Pusat Pertahanan Siber dan Sinyal, C4ISR, yang berlokasi di suatu tempat di dekat Beersheba. Meskipun target ini tidak dihancurkan sepenuhnya seperti Mossad dan Namia, beberapa rudal Iran berhasil menembus kompleks tersebut. Menurut laporan teknis yang beredar di forum-forum intelijen open source dan dikutip oleh Wired Magazine, serangan rudal ini tidak hanya merusak fisik gedung, kerusakan yang paling parah adalah pada kabel serat optik dan sistem server utama yang menangani komunikasi militer rahasia antara unit-unit lapangan dan markas besar. Serangan ini sangat canggih, tulis seorang analis di Wired. Mereka tahu persis di mana kabel utama masuk ke dalam tanah. Ini bukan hanya pukulan keras. Ini adalah pemutusan saraf militer. Komunikasi antara divisi terhenti, membuat operasi balasan terkoordinasi hampir mustahil untuk dilancarkan dalam waktu 48 jam ke depan. Sumber, analisis teknologi Wired Magazine, Surgical Strike on Israel's Digital Brain. Kerusakan ini diperparah oleh kegagalan sistem pertahanan rudal Israel, yang dirinci dalam bab 6. Infrastruktur pencegat, khususnya baterai Arrow 2 dan Arrow 3 yang ditempatkan di beberapa lokasi kunci, dilaporkan kehabisan interceptor di fase kritis serangan pertama. Selain itu, beberapa rudal Iran yang lebih tua namun jumlahnya banyak berhasil mengenai instalasi penyimpanan bahan bakar dan gudang amunisi di lokasi-lokasi yang lebih terpencil. Rekaman video amatir yang diverifikasi oleh Sky News menunjukkan kebakaran besar yang berlangsung berjam-jam di salah satu depo amunisi utama, memicu serangkaian ledakan sekunder yang menghancurkan stok amunisi penting. Kerugian ini secara langsung membatasi kemampuan Israel untuk melancarkan serangan darat atau artileri besar. Kementerian Infrastruktur Nasional, Energi, dan Sumber Daya Air Israel mengeluarkan pernyataan darurat yang mengatakan bahwa beberapa stasiun pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi tidak sengaja diserang oleh rudal yang meleset dari target militer, walaupun Teheran menolak keras klaim meleset. Meskipun tidak ditargetkan secara langsung, kerusakan pada infrastruktur energi dan air ini menambah lapisan krisis kemanusiaan. Jaringan listrik terputus di sebagian besar selatan dan tengah negara, kata juru bicara kementerian itu kepada Globes. Meskipun upaya perbaikan sedang berlangsung, prioritas kini adalah memulihkan daya ke rumah sakit, bukan ke pangkalan militer yang hancur. Gangguan layanan vital ini meningkatkan kepanikan di kalangan masyarakat sipil yang sudah terguncang oleh berita korban jiwa massal. Para ahli dari International Institute for Strategic Studies, IISS, di London menyimpulkan bahwa kerusakan infrastruktur ini menunjukkan bahwa Iran, dalam serangan balasannya, bertujuan untuk mencapai kelumpuhan fungsional Israel, bukan hanya kerusakan fisik. Kerusakan yang ditimbulkan dirancang untuk memutus mata rantai, bukan sekadar merusak bangunan, kata laporan IISS. Mereka menargetkan pusat komando kontrol, kemampuan power projection, Nevatim, dan kemampuan logistik, gudang amunisi. Iran telah berhasil melucuti Israel secara strategis tanpa harus melakukan invasi darat. Ini adalah strategi yang mengerikan dan sangat efektif. Sumber, laporan analisis IISS, Functional Paralysis of Israel. Tingkat kerusakan yang luas ini memaksa Kabinet Keamanan Israel untuk mengumumkan status bencana nasional untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Perdana Menteri Netanyahu, yang tampil di depan publik dengan wajah pucat dan mata bengkak, mengakui bahwa musuh telah menyebabkan kerugian yang melampaui kerugian apapun yang kita bayangkan. Meskipun ia bersumpah akan ada pembalasan, infrastruktur yang hancur dan rantai komando yang terputus. Situasi di lapangan, kesaksian saksi mata dan kondisi kies pasca serangan.
Beberapa jam setelah gelombang rudal Iran menghantam dua pusat militer vital Israel, situasi di lapangan berubah menjadi kekacauan yang melumpuhkan dan ketidakpastian yang menakutkan. Laporan dari kesaksian saksi mata, baik dari penduduk sipil maupun personel darurat yang pertama kali tiba, melukiskan gambaran yang jauh lebih mengerikan daripada laporan resmi militer yang terpotong-potong. Ini adalah kondisi Kyiv yang tidak hanya disebabkan oleh kerusakan fisik, tetapi juga oleh hilangnya rasa aman dan keruntuhan moral di tengah masyarakat yang sangat bergantung pada keamanan negaranya. Di sekitar area bekas Akademi Militer Nasional Israel, Namia, yang menjadi lokasi korban jiwa massal, otoritas segera menerapkan zona larangan masuk militer yang ketat. Namun, aroma asap, debu, dan puing-puing menyebar bermil-mil jauhnya. Kesaksian dari seorang petani yang tinggal di moshav terdekat, yang diwawancarai oleh Haaretz dengan nama samaran Shmuel, mengungkapkan tingkat kepanikan yang terjadi segera setelah ledakan. Suara itu bukan seperti bom biasa. Itu seperti seluruh langit jatuh, kenang Shmuel. Kemudian, saya melihat ratusan mobil militer dan ambulans bergegas ke sana, tetapi kemudian mereka semua berhenti di pos pemeriksaan. Mereka tidak diizinkan masuk karena risiko serangan susulan. Bayangkan, mereka membiarkan ribuan tentara mereka sendiri terbakar dan terkubur karena takut rudal lain akan datang. Itu adalah kegagalan yang tak termaafkan. Kesaksian ini menyoroti bagaimana kelumpuhan komando dan ketakutan akan gelombang serangan rudal kedua telah melumpuhkan upaya penyelamatan awal. Sumber, wawancara eksklusif Haaretz, Farmer Shmuel S. Akon. Di Tel Aviv, pusat komersial dan teknologi Israel, meskipun tidak menjadi sasaran langsung, terjadi kekacauan sipil. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengeluarkan perintah mendadak bagi seluruh penduduk di wilayah tengah dan selatan untuk tetap berada di shelter, bunker. Namun, kegagalan sistem alarm dan sirene di beberapa kota, yang disebabkan oleh serangan siber yang terkoordinasi, memicu spekulasi dan ketakutan bahwa militer tidak dapat melindungi mereka. Walla News melaporkan lonjakan massal panggilan darurat yang tidak dapat direspons karena jalur telepon yang overloaded dan sebagian stasiun komunikasi yang rusak. Sebuah rekaman video yang viral menunjukkan antrean panjang di pom bensin di pinggiran Tel Aviv, dengan warga yang panik mencoba melarikan diri ke utara, mengabaikan perintah shelter. Analis sosial dari Hebrew University, Dr. Alon Gruber, menyatakan kepada The Economist bahwa pemerintah Israel selalu menjanjikan payung keamanan total. Malam ini, payung itu robek berkeping-keping. Kekacauan di lapangan adalah refleksi dari hilangnya kepercayaan yang total pada kemampuan negara untuk melindungi warga sipil. Sumber, analisis sosial Dr. Alon Gruber, The Economist. Di sekitar lokasi markas Mossad, The Citadel, situasi di lapangan digambarkan sebagai tanah yang dinetralkan. Tidak seperti Namia yang melibatkan operasi penyelamatan yang terhenti, lokasi ini diserahkan sepenuhnya kepada personel keamanan internal. Laporan yang bocor kepada The Wall Street Journal dari seorang kontraktor keamanan swasta yang dipekerjakan untuk mengamankan perimeter, menyebutkan bahwa militer Israel telah mengeluarkan perintah untuk tidak ada operasi pemulihan jenazah atau pembersihan puing yang dilakukan oleh pihak luar. Alasannya, kekhawatiran bahwa reruntuhan mengandung dokumen dan teknologi rahasia yang mungkin terpapar. Mereka lebih khawatir tentang dokumen daripada tubuh, kata kontraktor itu. Kesaksian ini menunjukkan bahwa selain korban jiwa massal, Israel juga berjuang untuk mengendalikan kerugian intelijen yang disebabkan oleh serangan yang sangat akurat itu. Kondisi Kyiv juga terlihat di level komando tertinggi. Setelah kehancuran Akademi Militer, Namia, yang menewaskan ribuan pemimpin militer, rantai komando IDF terpaksa beralih ke markas darurat yang jauh dari publik. Para perwira yang tersisa, yang diwawancarai oleh ABC News di bawah anonimitas, mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan strategis menjadi sangat lambat dan berhati-hati. Tidak ada yang mau mengambil risiko membuat keputusan karena takut bahwa mereka akan menjadi target berikutnya. Kami berada dalam mode pertahanan yang pasif, yang merupakan situasi yang asing dan sangat merendahkan bagi IDF, kata salah satu perwira. Kondisi ini secara efektif memenangkan Iran pada pertempuran berikutnya, pertempuran waktu dan inisiatif. Yang paling memilukan adalah kesaksian dari keluarga-keluarga tentara yang tewas, yang mulai berkumpul di perimeter lokasi Namia dan The Citadel. Mereka menuntut informasi, tetapi hanya dihadapi oleh barisan tentara bersenjata yang diperintahkan untuk membungkam dan tidak memberikan rincian apapun. Adegan tangisan dan kemarahan yang histeris, meskipun sebagian besar disensor oleh media utama Israel,
terekam dan disebarkan oleh saluran media asing seperti Al Jazeera English. Gambar-gambar tersebut, yang menunjukkan ratusan warga sipil yang berhadapan dengan barisan militer yang melindungi reruntuhan, menjadi simbol kuat dari perpecahan yang tiba-tiba muncul antara rakyat dan lembaga keamanan mereka. Kesimpulan dari situasi di lapangan ini adalah bahwa Israel tidak hanya mengalami kekalahan militer, mereka mengalami disintegrasi sosial dan psikologis yang cepat. Kondisi kios pasca serangan, yang ditandai oleh ketakutan sipil, kelumpuhan komando, dan keputusasaan keluarga korban, adalah bukti bahwa serangan rudal Iran telah mencapai lebih dari sekadar target fisik. Serangan itu telah menghancurkan moral dan keyakinan Israel terhadap doktrin keamanannya, secara efektif membuat Israel lumpuh, setidaknya untuk jangka waktu krusial yang memungkinkan Iran untuk mengkonsolidasikan kemenangan operasional mereka. Kerusakan pada bangunan dan fasilitas militer utama ini bukan sekadar kerugian materi, itu adalah bukti nyata dan fisik bahwa ancaman Iran telah mengubah realitas strategis Israel secara permanen. Kekacauan yang disebabkan oleh serangan rudal Iran belum mencapai puncaknya. Tepat 1 jam setelah gelombang rudal terakhir menghantam target-target di Israel, ketika upaya evakuasi dan pemulihan jenazah di lokasi seperti Akademi Militer Nasional Israel, Namia, baru saja dimulai di tengah kekacauan, sebuah fenomena alam yang luar biasa dan sangat tidak terduga terjadi. Langit, yang sebelumnya cerah di malam hari, tiba-tiba menjadi gelap, dan hujan deras yang intens mulai turun di area-area yang paling parah terkena dampak. Hujan ini sangat aneh dari segi waktu dan intensitas. Menurut data meteorologi yang kemudian dipublikasikan oleh Israel Meteorological Service, IMS, curah hujan yang tercatat dalam 30 menit setelah dimulainya hujan jauh melebihi rata-rata bulanan untuk periode ini. IMS, dalam laporan awalnya, menyebut fenomena ini sebagai anomali cuaca lokal yang dipicu oleh perubahan tekanan atmosfer yang cepat dan tidak dapat dijelaskan. Laporan ini, yang diinterpretasikan oleh publik sebagai upaya menenangkan, gagal meredakan kecurigaan bahwa peristiwa alam ini memiliki kaitan yang gelap dengan peristiwa militer yang baru saja terjadi. Sumber: laporan awal anomali cuaca, Israel Meteorological Service. Di lokasi kehancuran markas Mossad, The Citadel, dan Namia, hujan deras ini memiliki dampak langsung dan tragis. Petugas penyelamat, yang sedang berjuang untuk mengevakuasi korban luka dan memulihkan jenazah ribuan tentara yang tewas, terpaksa menghentikan semua operasi. Visibilitas berkurang drastis, dan lumpur tebal yang terbentuk di sekitar runtuhan membuat pekerjaan alat berat menjadi sangat berbahaya. Seorang insinyur pertahanan sipil, yang identitasnya disembunyikan dalam wawancara dengan Globes, mengatakan, bukan hanya hujan, itu seperti badai tropis. Dalam hitungan menit, area itu banjir. Reruntuhan yang stabil menjadi tidak stabil. Kami harus mundur. Ini adalah tangan Tuhan yang menghentikan upaya kami. Aspek paling meresahkan dari hujan deras ini adalah dampaknya pada infrastruktur yang rusak. Laporan dari National Water Authority Israel menyebutkan bahwa volume air hujan yang ekstrim menyebabkan banjir bandang lokal di beberapa fasilitas militer yang telah dihancurkan. Di pangkalan udara Nevatim, yang landasan pacunya telah lumpuh, air hujan membanjiri bagian bawah tanah, merusak peralatan sensitif dan sistem komunikasi yang sebelumnya berhasil diselamatkan dari serangan rudal. Kerusakan sekunder yang disebabkan oleh air ini, yang datang tepat ketika para insinyur sedang menilai kehancuran rudal, memperpanjang kelumpuhan fungsional Israel. Secara psikologis, hujan yang tiba-tiba ini menambah lapisan keputusasaan pada warga Israel yang sudah terguncang. Dalam budaya yang sangat berfokus pada interpretasi peristiwa, hujan yang turun saat ribuan jenazah tentara tergeletak di reruntuhan diinterpretasikan oleh banyak pihak sebagai tanda kenegatifan atau takdir yang kejam. Rabbi Shmuel Cohen, seorang tokoh agama yang berpengaruh, dalam siaran publik, mengatakan, langit pun menangis. Alam sendiri telah menolak untuk menutupi darah dan dosa yang telah dilakukan. Komentar ini, yang disiarkan oleh Channel 12 Israel, semakin memperkuat narasi keputusasaan dan kekalahan di tengah masyarakat. Di Teheran, media-media yang dikelola negara segera menggunakan fenomena alam ini untuk keuntungan propaganda mereka. Tasnim News Agency dan Fars News memuat laporan yang mencolokkan headline yang mengklaim bahwa hujan deras adalah tanda kekuatan ilahi yang mendukung pembalasan Iran. Mereka menghubungkan peristiwa ini dengan kisah-kisah keagamaan kuno, mengklaim bahwa alam raya telah bersaksi tentang kebenaran tuntutan Iran dan mengutuk agresi Zionis. Narasi propaganda ini dirancang untuk memperkuat dukungan domestik terhadap tindakan keras IRGC dan menekan moral Israel.
Sumber, analisis propaganda Tasnim News Agency, Divine Sign in the Zionist Territory. Meskipun komunitas ilmiah global menolak adanya hubungan kausal antara peluncuran rudal dan hujan, laporan yang diterbitkan oleh Massachusetts Institute of Technology, MIT, yang menganalisis data atmosfer, mencatat bahwa pelepasan energi kinetik yang sangat besar dari ledakan rudal hipersonik Iran di atmosfer bagian atas mungkin telah menciptakan gangguan atmosfer lokal yang tidak signifikan, tetapi hal itu masih disangsikan. Namun, bagi masyarakat di Israel yang tengah berduka, penjelasan ilmiah tidak lagi relevan. Peristiwa hujan deras ini menjadi bagian dari mitologi trauma pasca serangan. Para ahli logistik dan bantuan kemanusiaan di UNICEF yang sedang bersiap untuk krisis potensial segera mencatat bahwa hujan deras tersebut akan secara signifikan menghambat setiap upaya bantuan kemanusiaan besar-besaran, terutama dalam hal pembersihan puing dan penyediaan tempat berlindung sementara bagi personel keamanan yang kehilangan markasnya. Dampak logistik dari hujan ini adalah hambatan kedua yang ditimbulkan oleh alam, segera setelah serangan militer. Hujan deras yang mendadak dan tak terduga ini berfungsi sebagai tirai panggung dramatis yang menutup aksi militer brutal. Ia menghentikan semua aktivitas, mengisolasi area bencana, dan secara simbolis membersihkan, atau lebih tepatnya, menyebarkan puing-puing kengerian. Namun, hujan ini juga menciptakan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dan tragis di lapangan.